orang India. Ketika orang India tersebut beragama Hindu, maka dia dakwahi. Tetapi orang India ini menolak. Dan dia minta maaf Syekh, saya tidak bisa, maaf Syekh, saya begini. Sampai suatu hari Allah bukakan hatinya. Kadang orang masuk Islam belakangan, mungkin dia mikir, kalau di depan kita mungkin dia belum masuk Islam, tapi pulang dia mikir, dia tentangkan dengan akal sehatnya. Kemudian akhirnya dia dibukakan hatinya untuk masuk Islam. Maka dia pun datang ke Syekh Muhammad Al-Farraj. Di sini sebut namanya Muhammad Al-Farraj, di masjidnya untuk ucapin salam. Tetapi Syekh lagi sibuk dengan murid-muridnya. Dia mau salamin, Syekh lagi sibuk dengan murid-muridnya, tidak kasih perhatian sama dia. Ya, kemudian Syekh keluar dengan murid-muridnya, mungkin mereka lagi nanya-nanya. Akhirnya orang ini hanya berdiri di depan pintu masjid. Dia melihat Syekh keluar dengan murid-muridnya. Ya. Kemudian mereka naik mobil, kemudian pergi jauh. Maka dia pun menangis di depan pintu masjid. Dia ingin masuk Islam. Dia terus menangis di depan pintu masjid. Sampai akhirnya datang seorang penghuni di kampung tersebut, anak muda, orang awam. Tanya, ente kenapa? Ya, kok nangis di depan masjid? Orang kafir ya, kan orang pekerja kasar mungkin. Maka orang India ini mengatakan, saya ingin masuk Islam. Maka anak muda ini segera berkata, jazakallahu khair, ayo mari ke rumah saya. Maka orang India ini masuk Islam lewat anak muda tadi. Kemudian diajar untuk berwudu, kemudian ditalqin syahadatain. Setelah selesai Islamnya, kemudian orang ini ya pergi. Waktu menjelang maghrib, dia pun balik ke kamarnya. Dia baru masuk Islam, dia pulang ke kamarnya, tiba-tiba dia mengalami sakit di perutnya, sakit yang parah. Ya. Maka akhirnya anak muda ini pergi ketemu Syekh. Kabarkan Syekh Muhammad Farraj, kata dia, Syekh, ini orang India yang sering kau dakwahi, dia masuk Islam. Dia tadi nunggu engkau di pintu masjid, kau tidak gubrisin dia, akhirnya dia menangis dan akhirnya dia masuk Islam lewat saya. Akhirnya Syekh pun menyesal. Ya. Dia tidak tahu kondisi orang India tadi. Akhirnya dia pun segera menuju ke kamar, dia pergi menuju ke kamar orang India tadi. Ternyata teman-temannya bilang dia udah mati. Ternyata sakit tadi membuat dia apa? Mati. Baru masuk Islam sebentar, sakit perut, kemudian meninggal dunia. Belum ada amalan apa-apa. Amalannya baru nangis, baru masuk Islam, sakit perut, mati. Subhanallah. Akhirnya kata mereka dia sudah dibawa ke rumah sakit. Kan kalau itu dimasukkan ke rumah sakit. Ya. Akhirnya Syekh pun pergi ke rumah sakit, ke kulkas yang simpan mayat-mayat. Ya. Tapi pihak rumah sakit menolak. Ya. Safarah kedutaan India ingin dia dipulangkan kemana? Ke India. Akhirnya Syekh bilang, ini orang sudah masuk Islam. Ya. Jangan dikirim ke India, nanti dibakar. Ya. Ini sudah masuk Islam dan ada bukti-buktinya. Ternyata rumah sakit menolak, nggak ada India. KTP-nya jelas, agamanya jelas, semuanya jelas, nggak bisa. Mereka tolak karena peraturan di sana ketat. Akhirnya Syekh Muhammad Farraj pun pergi menemui Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ketemu dengan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian dia menceritakan apa yang dialaminya, ingin mengeluarkan selamatkan orang ini tapi tidak bisa, mau dipulangkan ke negaranya. Akhirnya Syekh bin Baz tulis surat kepada penguasa, kepada pemerintah, agar orang ini diserahkan kepada kawan-kawan. Syekh bin Baz, Masya Allah, dia tulis. Akhirnya datang perintah untuk menyerahkan mayat tersebut kepada kawan-kawan karena dia sudah masuk Islam. Akhirnya tiba hari Jumat pagi, dan ini orang mau disolatkan setelah solat Jumat. Kebetulan khatibnya Syekh Muhammad Al-Farraj. Maka dia pun berkhutbah pada hari Jumat tersebut, ya, tentang orang-orang yang meninggal dan belum pernah sujud meskipun sekali dalam umur mereka, kemudian mereka masuk surga. Di khutbah pertama dia ceritakan kisah-kisah sahabat atau orang-orang yang masuk Islam belum sempat sujud kemudian meninggal dunia tapi masuk surga. Di khutbah kedua maka disebutkan tentang kisah laki-laki orang India ini. Kemudian dia katakan, sebentar lagi kalian akan menyolatkan lelaki ini. Akhirnya mereka solatkan. Subhanallah. Terkadang seorang amalnya sedikit, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian
meninggal kemudian masuk apa? Masuk surga. Maka